Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Budi Prasetyo di Mitra 57 Fish Farm, teman-teman. Masih di budidaya cacing sutra tanpa lumpur, dan hari ini kita akan membahas perawatan daripada budidaya cacing sutra tanpa lumpur supaya hasilnya bisa sesuai yang kita harapkan, teman-teman. Kita akan membahas bagaimana cara menekan populasi daripada larva Chironomus sp atau yang sering disebut sebagai cacing darah, teman-teman, di mana Chironomus sp ini adalah merupakan satu jenis nyamuk dari ordo Diptera, di mana Chironomus sp ini merupakan nyamuk yang hanya menghisap nektar bunga atau tanaman dan tidak menggigit manusia, teman-teman. Dan seperti halnya nyamuk secara umum, siklus hidup daripada nyamuk ini yaitu telur, larva, kepompong, dan menjadi dewasa. Dimana di tempat budidaya kami, cacing darah ini adalah merupakan siklus hidup yang kedua, yaitu bentuk larva sebelum menjadi kepompong atau pupa yang nantinya menjadi dewasa. Dan ini bisa kita lihat, teman-teman, bahwa cacing darah ini akan banyak dijumpai di bagian tempat budidaya cacing sutra, di nampan bagian yang paling atas, teman-teman, karena memang Chironomus sp ini bertelur di dasar kolam, kemudian nanti akan terbawa oleh sirkulasi air dan jatuh pertama di nampan bagian paling atas, teman-teman. Nah, untuk menekan daripada jumlah populasi Chironomus sp dan masih dalam bentuk larva ini, kita bisa lakukan beberapa cara, yaitu dengan cara mematikannya apabila masih dalam populasi yang terkendali, teman-teman. Tetapi kalau sudah tidak terkendali jumlahnya, maka kita perlu membersihkan total daripada tempat budidaya cacing sutra di sini supaya hasilnya menjadi maksimal, teman-teman. Nah, ini bisa dilihat bahwa ada beberapa larva cacing darah yang ada di tempat kami. Ini kami matikan di tempat budidaya kami, tidak kita lakukan pembersihan total karena jumlahnya masih cukup terkendali, teman-teman. Teman-teman, dalam budidaya cacing sutra ini selain dengan mengontrol sirkulasi air dimana untuk kebutuhan oksigen daripada cacing sutra, kontrol sirkulasi air ini juga perlu diperhatikan, yaitu tentang kebersihan air yang digunakan, teman-teman, supaya populasi daripada cacing darah ini akan menjadi terkendali. Bisa dengan menambahkan ikan di dasar kolam, bisa juga dengan menutup tempat yang terbuka. Tetapi di tempat kami, karena cukup banyak tempat yang terbuka, maka kami memasukkan ikan sebagai pemakan daripada telur Chironomus sp ini, dimana ini sistem sirkulasinya, teman-teman, dimungkinkan telur yang dilepaskan oleh Chironomus sp dewasa yang jumlahnya cukup banyak, antara 100 sampai 2000 telur, dimana hanya butuh waktu 24 sampai 36 jam untuk menetas, kemudian dia terbawa dan masuk ke nampan-nampan tempat budidaya cacing sutra yang ada, teman-teman. Dari pipa sirkulasi ini turun ke rak bagian paling atas, kemudian kami lubangi nampan di setiap sisi kanan dan kiri, kemudian turun ke bagian di bawahnya, juga di nampan bagian kanan kiri tersebut kami beri lubang supaya airnya terus bisa turun ke bawah, teman-teman. Untuk berhasil dalam budidaya cacing sutra tanpa lumpur butuh perawatan yang perlu kita perhatikan, teman-teman, mulai dari sirkulasi air maupun
kontrol daripada ya, populasi cacing darah teman-teman. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.